Sabtu Kliwon dalam rangka doa bersama Istighosah Jamaah Ka'batullah Indonesia. Baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bahwa salam itu sedikit untuk saling menjaga kebaikan. Dalam arti tidak boleh memfitnah, tidak boleh hasud, hasad, dan mengunjing. Itu yang dimaksud salam itu. Semoga kita dilindungi dan dicahayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzkurina wa maulana Muhammad tabaraka wa ta'ala kulisa ajma'in. Alhamdulillah. Kalau Az-Zaitun itu melanggar dasar Al-Quran atau Al-Hadis, atau Az-Zaitun melanggar undang-undang yang ada di negara kita, maka bukan bapak-bapak yang saya akan stop duluan. Depan supaya Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan semua dalam segala aspek Islam itu harus ada di atas. Ya, makanya ayo ikuti semua ajaran-ajaran yang dipaparkan oleh Syekh agar supaya Islam ya'lu wa la yu'la. Jangan salah paham. Saya sangat senang sekali kalau ada Pak Kiai Ahmad Sapuddin Ceramah, Pak Jalmin Ceramah itu Al-Quran dimaknani, diarteni, dan kita tahu. Terus saja sampai ya'lu wala yu'la alaih, bukan hanya semboyan tapi fakta. Kan begitu kan? Merdeka pikir, merdeka ruh, merdeka ilmu. Nah, 3 lagi hal yang penting adalah ya, sehat, cerdas, manusiawi. Nah, ini harus terus bisa kita kembangkan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, Sabtu Kliwon 29 April 2023, bertepatan 8 Syawal 1444 Hijriah, kita dapat bersilaturahim dalam rangka doa bersama Istighosah Jamaah Ka'batullah Indonesia. Adapun atur cara, pertama pembukaan, kedua khotaman Al-Quran, ketiga zikir dan doa, keempat sambutan-sambutan, kelima pesan-pesan dari Ketua Jamaah Ka'batullah Indonesia, dan keenam penutup. Marilah kita mulakan silaturahim pada malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya khotaman Al-Quran akan dipandu oleh Bapak Ustadz Ali Aminullah. Kepada beliau disilakan. Jamaah Ka'batullah Indonesia, untuk mengawali khotaman Al-Quran, mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk pembacaan Al-Quran masing-masing juz sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna ar-rahmanur rahimul malik al-qudusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari al-musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattah al-alimul qabidul basit al-khafidur rafi'ul mu'iz al-mudhillus sami'ul basir al-hakamul adlul latif al-khabirul halimul azim al-ghafurus syakurul ali al-kabirul hafizul muqit al-hasibul jalilul karim ar-raqibul mujibul wasi' al-hakimul wadudul majid al-ba'ithus syahidul haqq al-wakilul qawiyul matin al-waliyul hamidul muhsi al-mubdi'ul mu'idul muhyi al-mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahid al-ahadus samadul qadir al-muqtadirul muqaddimul muakhir al-awwalul akhirul zahir al-batinul wali al-muta'ali al-barrut tawwabul muntaqim ar-ra'ufu malikul mulk dzul jalali wal ikramil muqsit al-jami'ul ghaniyul mughni al-mu'til mani'ud dar an-nafi'un nurul hadi al-badi'ul baqil warith ar-rasyidus sabur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Hamid sallallahu alaihi wasallam.
Sayyiduna Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ahyad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Wahid sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Mahin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hashir sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Aqib sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainun Naim sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ainul Gurri sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'dullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sa'dul Khalqi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Khatibul Umami sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Alamul Huda sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Kashiful Kurabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rafi'ur Rutabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Izzul Arabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Sahibul Faraj sallallahu alaihi wa ala alihi. Allahumma ya Rabb bijahi nabiyyikal Mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfi yuba'iduna am musyahadatika wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wassauqi ila liqaik ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa salam itu sedikit untuk saling menjaga kebaikan. Dalam arti tidak boleh memfitnah, tidak boleh hasud, hasad, dan mengunjing. Itu yang dimaksud salam itu. Karena itu tebarkanlah salam. Insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang tadi. Mari kita berdoa, tadarru wa khufyah, sehingga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa khidmat di dalam masjid, di dalam Baitullah, rumah ibadah kita bersama,
Semoga kita dilindungi dan dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukrina wa maulana Muhammad tabaraka wa ta'ala kulli sa'atin ajmain. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli alaihi salatan tunjina bika jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna bika min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bika indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura wa min tahti nura. Allahumma a'ti nura. Allahumma tahhir lisan minal kidbi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan Jamaah Indramayu pertama hanya menyampaikan Pak, terima kasih banyak dan menyampaikan kecewaan banyak juga. Ya. Kenapa terima kasih? Alhamdulillah saya sejak tahun mulai pandemi, alhamdulillah bisa menginjak Masjid Rahmatan lil Alamin lagi. Ya, alhamdulillah. Karena banyak juga saudara saya yang tidak dikasih kesempatan untuk menginjak Rahmatan lil Alamin. Teman-teman pengurus juga banyak. Ya, ya itu urusan Allah. Kulli ruh min amrillah. Ya, tapi yang masih lewat zaman pandemi, ya banyak syukuran. Nanti banyak syukuran. Ya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Alhamdulillah. Apalagi jamaah-jamaah Ka'batullah taqarrub kepada Allahnya. Jadi usaha perjuangannya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat. Ya. Mudah-mudahan kayak gitu. Namanya belajar ya. Kedua, ya banyak sekali dari jamaah-jamaah Indramayu yang kecewa. Udah siap-siap Pak. Seliwan sekarang ini ya berapa kopayu ya dari ini. Udah siapkan. Bahkan saya udah pesan kopayu, berapa kopayu. Banyak sekali. Insya Allah rahmatan yang dibawa sih insya Allah kayaknya penuh. Belum dari Cirebon, enggak tahu deh. Kalau dari daerah Tuktana, sekitarnya, Gedangan, ya banyak. Ya mengucapkan. Tapi ya mungkin yang terbaik. Ya, mungkin yang terbaik buat kita semua. Saya yakin, pada satu kalau saya membaca ya ikhtiar. Ibaratnya orang baru sakit baru sembuh. Jangan lu makan banyak-banyak, bubur aja dulu. Ya itu kan. Kalau orang habis tirakat jangan lu langsung makan banyak, ntar bahaya. Dikit. Itu penangkapan saya, Pak Ketua. Saya juga. Ya hanya sekedar mungkin ikhtiar. Yang lebih maslahat lagi untuk jamaah, untuk maslahat lagi untuk kita semua, itu aja. Ya, insya Allah apa yang dilakukan oleh panwas pengawas atau orang tua kita, termasuk Syekh Panji Gumilang ini, yang terbaik, pilihkan yang terbaik untuk kita. Ya. Terus isu-isu yang sekarang lagi tren di medsos ya, banyak juga yang menegur. Pakai jaket begini itu haram, fikih. Fikih itu hasil ijtihad manusia. Yang penting pokoknya sama, Ka'bahnya sama, syahadatnya sama. Ya.
nabinya sama, Allah apalagi yang pokok. Udah nggak usah macam-macam. Ya jangan, nggak usah dihiraukan. Ya orang-orang tua saya juga nggak begitu. Jangan orang-orang tua dulu. Ya, lihat Al-Quran yang melenceng nggak? Mau sering saya katakan Pak Ketua. Setiap saya ketemu kedua berjamaah. Kalau Az-Zaitun itu melanggar dasar Al-Quran atau Al-Hadis. Atau Az-Zaitun melanggar undang-undang yang ada di negara kita. Maka bukan bapak-bapak yang saya akan stop duluan. Saya gitu sering katakan. Puluhan tahun saya di sini ini, bolak-balik ini. Gak ada bahkan membantu kita. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjidnya rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Ya menaranya yang tertinggi. Menara pemuda perdamaian. Itu kan dohir batin. Ya, udah rahmatan lil alamin. Pemuda perdamaian membantu pemerintah semuanya. Jangan dimasuki oleh rasa dengki, sirik, penyakit macam-macam. Banyak itu. Bahasa-bahasa begitu itu bahasa-bahasa yang ya tidak perlu diikuti lah. Itu penyakit-penyakit yang semacam gitu yang bikin ke belakang orang-orang Islam. Ayo kita ke depan supaya Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan semua dalam segala aspek Islam itu harus ada di atas. Ya. Makanya ayo ikuti semua ajaran-ajaran yang dipaparkan oleh Syekh agar supaya Islam ya'lu wa la yu'la. Yang kami muliakan dan kami hormati pengasuh Ponpes Al-Zaitun yaitu Syekh Abdus Salam Panji Gumilang beserta seluruh keluarga. Semoga dikasih kesehatan jasmani dan rohani panjang umur. Mari kita sama-sama sebelum saya memberikan sambutan yang sangat singkat, yuk hadiah Fatihah buat beliau dan seluruh keluarga. Dan buat kita semua dan khususnya untuk pengurus JKI, Bapak Kiai Sabruddin Ahmad dan Bapak Kiai Haji Alimuddin. Semoga beliau diparingi sehat, waras, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pahalanya disampaikan kepada beliau-beliau yang telah kami sebutkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus kepada semua pengurus JKI. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami sehat jasmani dan rohani sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia, di masjid yang sangat mulia. Semoga kita semua dari hidup sampai mati tetap dalam keadaan mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kula sambiakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya juga pengikutnya kita semua. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang sangat mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala kita sudah lama beberapa tahun tidak menginjak Masjid Rahmatan lil Alamin, tidak bertemu dengan pengurus JKI yaitu Bapak Kiai Sabruddin Ahmad, Bapak Kiai Alimuddin dan seluruh para alim ulama dari masing-masing desa. Mungkin bukan karena manusia tapi karena kehendak Allah. Alhamdulillah pada sekarang, pada 6 hari setelah Syawalan kita bisa hadir di sini. Semoga dengan bangkitnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan yang lurus kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya perwakilan dari Jamaah Kabupaten Cirebon
Ulasi alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah pernah ngomong, sudah pernah bicara sama jamaah, datang di Al Zaitun, di Ponpes Al Zaitun, niatnya jangan salah. Niatnya adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu sesuai dengan hadis Nabi, minal mahdi ilalahdi. Jadi nggak ada habisnya. Alhamdulillah dengan datang di Al Zaitun, ada satu ayat Al-Quran yang dimaknani oleh Bapak Kiai Sapruddin Ahmad. Ada satu ayat, dua ayat yang dimaknani oleh Bapak Kiai Ilmuddin, itu nambah ilmu Pak. Apa sih ya? Jangan saya datang ke sini ingin jadi orang hebat, jangan, itu salah. Tujuan ke sini adalah tolabul ilm supaya ibadahnya benar. Supaya Pak tahu tujuan hidup dan mati. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dan hidup tujuannya apa sih? Jangan salah paham. Coba Al-Quran yang tadi kita baca di surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba artinya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana amal kita, amal kalian yang lebih baik? Mana amal yang lebih baik? Kita semua datang ke Al Zaitun itu, amal yang lebih baiknya itu mana? Tujuannya apa? Kita dijadikan hidup dan mati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amal. Mana amal kalian yang lebih baiknya itu mana? Itu awas jangan salah paham. Jangan enak gerada geruduk datang ke sini tapi tidak tahu tujuan. Itu salah kaprah. Sekali lagi saya mengingatkan pada seluruh jamaah dari Kabupaten Cirebon dan juga Indramayu, tujuan kita dari kampung ke pesantren adalah tolabul ilmi. Awas, jangan salah paham. Saya sangat senang sekali kalau ada Pak Kiai Ahmad Sapruddin ceramah, Bapak Kiai Almin ceramah itu Al-Quran dimaknani, diarteni, dan kita tahu. Ya Allah, ini alhamdulillah ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Rizki yang sangat luar biasa, karunia yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, jamaah Kabatullah Indonesia yang berbahagia. Acara selanjutnya, pesan-pesan dari Ketua Jamaah Kabatullah Indonesia kepada yang berhormat Abi Sapruddin Ahmad, Sarjana Hukum, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang amat berhormat Ketua Badan Pengawas Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Panji Gumilang, Magister Pertanian, beserta Umi dan keluarga. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ali Aminullah, Bapak Haji Ibrahim, Pak Ahmad Royani, Pak Hasanuddin, Pak Humaydi. Beliau-beliau ini semua adalah kiai ya, yang amat dihormati oleh jamaah-jamaah kita di masing-masing tempat. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah setelah sekian tahun ya, berapa tahun? 2 tahun apa ya? 2019, iya sampai ketemu 2003 ini. Baru kita dapat melaksanakan kembali istighosah atau kliwonan tiap Sabtu ya, Sabtu kliwon. Dan malam ini memang sebagai apa istilahnya pendahuluan lah ya,
untuk kita sonsong Sabtu-Sabtu Kliwon berikutnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin membaca, kalaupun tidak membaca mendengar, kan begitu ya. Banyak sekali lewat medsos maupun perbincangan orang-orang gitu ya tentang kita, tentang Mahat Az-Zaitun yang melaksanakan sholat Id gitu ya, di mana ada jamaah nisa ya, di antara jamaah rijal. Nah ini rame, rame itu. Saya kesimpulannya sederhana sebenarnya ya, sederhana. Ini Islam apa bukan nih orang yang ngomong ini semua gitu. Kan gitu pikiran saya nih. Sebab kalau Islam nggak akan memakai akhlak buruk. Pasti memakai akhlak baik kan kalau Islam, betul nggak? Saya kadang-kadang mikir begitu. Ya kadang-kadang mikir begitu. Kok orang Islam kan begitu dilarang maki-maki orang menurut ajarannya, kok dilaksanakan gitu. Kan aneh kan jadinya ya. Aneh gitu. Nah, buat saya seperti itu. Jadi kalau kita mengakui Islam, sepantasnya melaksanakan ajaran Islam. Kan begitu kan? Bukan melanggarnya. Nah di dalam Al-Quran kan ada itu. Jika terjadi sesuatu yang berbeda. Atau terjadi silang sengketa. Kan harus ada Pak aslihu zata bainikum kan? Betul nggak Ustadz? Iya kan? Mesti ada itu. Tapi ini bukan begitu. Majelis ulamanya Indramayu aja nggak datang ke sini konfirmasi. Malah mengeluarkan statement, wah tertutup. Yang tertutup siapa? Aneh kan bilang tertutup. Yang tertutup siapa? Yang ngomong kali otaknya nutup ya. Nggak mau tahu. Ya kan gitu kan. Padahal kesini siapa saja diterima. Ya wajar aja kalau ada pintu masuk kan begitu kan. Wajar aja ada pintu masuk, di mana juga ada pintu masuk kan. Betul nggak? Ya, ke rumah pribadi saja pakai assalamualaikum kok. Ya kan gitu ya. Kalau nggak dijawab kan pulang. Nggak masuk kan? Betul nggak? Lah kalau itu dianggap sebagai sesuatu penghalang kemudian dianggap tertutup, alangkah piciknya otaknya itu. Ya kan gitu kan? Picik sekali tuh. Tuh. Jadi yang tertutup siapa? Tiap hari ada tamu ini. Tamu bahkan bukan hanya dalam negeri, luar negeri pun datang. Coba. Sampai segitunya gitu kan. Ya, sampai segitunya itu. Coba. Kemudian macam-macam ya. Ada yang bilang, wah itu pemerintah harus ambil alih itu. Kan gitu. Ya, tadi itu dijawab semua itu di mimbar oleh Syekh. Ya, dijawab semua tadi di mimbar itu. Ya, saya pikir memang sudah waktunya ya harus menjawab gitu kan gitu ya. Selama ini biasanya saya diam aja gitu. Tadi jawab itu. Nah kemudian kita ini diberi PR oleh Syekh. Apa PR-nya? Coba cari ya sahabat perempuan dari Rasul yang menghafalkan surat Qaf dari lisannya Rasul sendiri. Wow, kita disuruh diskusi tuh. Ya, kita carilah. Wah, ketemu namanya Ummu Hisham, ya. Ummu Hisham bin Harithah. Nah, menurut riwayat yang kita nukilkan dari sejarah itu kan begitu. Ummu Hisham itu intelektual. Ummu Hisham itu perawi hadis. Ummu Hisham penghafal Quran. Dan itu diakui oleh umat Islam, jumhur umat Islam. Nah sekarang bayangkan, kan gitu konteksnya atau kita kiaskan ke sekarang gitu. Bagaimana kira-kira? Kan gitu ya, Ummu Hisham itu bisa hafal Quran surat Qaf
dari lisannya Rasul. Artinya dari mendengar langsung kan. Kira-kira ibu kalau duduk di belakang sana bisa nggak mendengar? Nggak bisa kan? Loh zaman dulu nggak ada ceritanya dalam sejarah. Ya, zaman dulu nggak ada cerita, zaman Nabi Ummu Hisam ini tidak ada ceritanya dalam sejarah saat itu sudah ditemukan speaker seperti sekarang. Belum ada. Kan gitu kan? Nah karena belum ada berarti kan harus dekat kan? Betul nggak? Nah bayangkan itu. Kok tiba-tiba hanya satu orang di dalam shop gitu. Shop Rijal, wah sesat katanya kan gitu. Sesat. Nggak baca buku, nggak baca apa, nggak baca sejarah kali ya. Ngomong aja langsung sesat, coba bayangin. Nah kadangkala saya berpikir tuh ke orang yang seperti itu. Ini nakar nggak pada dirinya bahwa dirinya Islam gitu. Jangan-jangan nggak nakar. Yang muncul emosi kali ya. Kan gitu ya. Kalau orang Islam kan mestinya berpikir. Kan begitu. Ada tata caranya. Kan begitu. Ada akhlaknya. Menghadapi hal-hal seperti itu gitu. Kan gitu ya. Itu. Oh kita diskusi itu. Akhirnya apa? Oh iya ya kan begitu. Kalau memang tidak dekat begitu. Mustahil Ummu Hisam itu bisa menghafal. Mustahil Ummu Hisam itu tergolong orang yang pandai, intelektual. Mustahil Ummu Hisam itu bisa menjadi perawi hadis kalau tidak mendengar langsung. Kan begitu kan? Maka logika kita bilang berarti dekat. Kan begitu kan? Berarti dekat. Nah dekatnya di mana? Disebut di dalam riwayat. Sering sholat Jumat bersama Rasul. Rajin sekali sholat Jumat bersama Rasul. Sering sekali ikut majelis Rasul. Belum lagi cerita bagaimana kedekatan keluarga itu gitu. Kan berdampingan rumah menurut cerita. Kan begitu menurut cerita sejarah. Bahkan dekat berarti kan. Nah kok tuh. Belum kita lihat lagi ya. Medsos juga di Amerika, bahkan di sini sendiri di Indonesia ini kan begitu. Kok nggak diributin gitu? Ya, ya di Mesir imamnya perempuan, makmumnya laki perempuan, sholat id, kok nggak ribut gitu ya? Gitu. Terus di sini juga ada di sini, bahkan di level atas. Coba cari deh, ketemu nanti itu. Level atas itu perempuannya di tengah sendiri karena memang pejabat teras. Kan begitu kan? Ikut sholat bersama-sama gitu. Nah kok itu gak diributin gitu. Kok kesini ribut gitu ya. Gitu. Nah itu. Nah jadi kita kiaskan lah itu. Kita analogkan kan begitu. Wah kalau begitu zaman Rasul bias gendernya gak ada. Kan begitu kan. Perempuan dihormati. Sama haknya untuk memperoleh ilmu, untuk segala macamnya dengan laki-laki, kan begitu. Ya kan gitu. Faktanya ya seperti itu kan. Terus tabir mana? Ya nggak ada tabir. Nah, kalau ada tabir gimana? Sekarang kalau saya ngomong ya ibu ya, kemudian ada tabir di sini. Saya kira nggak sempurna ibu menerima. Kenapa? Karena mimiknya apa segala macam nggak dilihat kan. Betul nggak? Akhirnya kuping saja kan. Nah itu, jadi kita kiaskan, oh zaman Rasul saja seperti itu, kok di Indonesia terbalik gitu. Kaum perempuan dimarginalkan, sholat Jumat saja enggak, kan begitu kan, betul enggak? Menjadi tokoh di dalam perkumpulan juga disingkirkan, untung aja sekarang. Arti sekarang itu ya, undang-undang parpol itu kan gitu ya, pengurus itu harus ada 30% wanita, kan begitu. Ya saking lamanya sudah termarginalkan perempuan sampai lewat undang-undang itu ditetapkan harus ikut serta kan gitu ya. Dalam kepemimpinan negara ini coba sampai begitu tuh. Ya terbalik nih. Ya,
Terbalik. Zaman Rasul maju kok kesininya terbalik gitu. Perempuan dimarginalkan. Nah kalau kita lihat itu kan gak pantas kita menghukum. Oh ini tidak sah, oh ini makruh gitu kan gitu ya. Gak pantas kan jadinya ya. Oh contohnya ada. Ikan gitu. Nah ini dalam cerita medsos itu kan lah batal lah, ya makruh lah katanya kan gitu ya. Padahal Allah berfirman melalui lisannya Rasul. Apa katanya? Ya kan gitu ya. Ya. Bahwa sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Kan begitu kan? Itu. Jadi jangan enaknya menghukum. Udah diperingatkan di surat apa itu? Surat 9 itu. Inil hukmu lillah, kemudian di dalam surat 9 itu jangan kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jangan kamu apa yang itu kan jelas itu. Itu. Nah ini kadangkala kita nggak sampai ke situ ya. Nah itulah maka Syekh itu ya yang amat berhormat tuh selalu membimbing kita ini harus merdeka pikir. Merdeka ruh, merdeka ilmu. Kenapa harus merdeka? Ya kalau enggak merdeka ya akhirnya ngikutin nenek moyang aja kan. Oh nenek moyangnya harus pakai tabir. Tadi ceritanya kami ini kata saya itu. Saya ini ini mazhabnya mazhab Soekarno katanya gitu. Iya, kenapa nyebut mazhab Soekarno? Karena apa? Pada saat di mana itu masuk di tempat acaranya Muhammadiyah, kok dilihat ada pembatas tabir antara laki dengan perempuan. Marah saya. Apa marah itu Soekarno? Saya akan keluar dari Muhammadiyah kalau ini masih ada, kan gitu. Tabir nih masih ada kan gitu. Kira-kira begitulah, panjang beliau tadi ceritakan gitu. Ya, sumbernya dari buku apa namanya? Di bawah bendera revolusi ya. Dan sebagainya, banyak bacaan beliau. Gitu. Sampai mengemukakan bagaimana Imam Ghazali. Imam Ghazali, apa yang datang dari Allah dan Rasul saya telan. Katanya kan begitu. Apa yang datang dari sahabat masih separuh-separuh. Apa yang datang dari ulama, antum laki-laki, saya pun laki-laki. Kan begitu. Di dalam Ihya Ulumuddin itu. Ya kan gitu, artinya apa? Artinya bahwa untuk mengemukakan pendapat itu hak kita semua. Kalau di sana bisa, kenapa kita tidak bisa? Toh mereka menafsir, kita juga menafsir, kan begitu kan? Nah, tinggal bagaimana, kan begitu kan? Nah, maka ikuti Imam Ghazali tadi itu. Apa yang datang dari Allah dan Rasul, telan, kan begitu kan? Arti diterima dengan sempurna. Dilaksanakan dengan baik kan begitu. Dari sahabat ya masih setengah-setengah, lihat dulu, uji dulu kan begitu kan. Gitu. Ya. Kemudian dari ulama entar dulu. Anda laki-laki, saya juga laki-laki kan begitu. Ya. Bayangkan coba sahabat-sahabat ya. Gitu. Nah inilah apa namanya kalau saya bilang nih situasi seperti ini nih warisannya penjajah. Ya. Jadi zaman Belanda itu kita diajarin ada politik yang disebut politik pecah belah kan gitu ya. Gitu. Apa itu bentuk politik pecah belah itu? Dari segi organisasi. Tumbuh banyak organisasi. Mula-mula Muhammadiyah, SI, Syarikat Islam, Muhammadiyah, muncullah NU. Kemudian menjadi hal yang sering bertentangan antara dua ini. Kan begitu kan? Nah ini politik Belanda. Ya. Kemudian bidang hukum. Yang namanya hukum Islam itu dipecah. Ya. NTCR itu kan cuman waris sama hukum nikah saja. Hukum lain-lainnya nggak ada kan di pengadilan agama. Mencuri, potong tangan kan nggak ada. Ya kan gitu ya.
Cuman ada hukum nikah, ada hukum waris. Kemudian bagaimana di masyarakat implementasinya hukum itu? Dibagi. Ada hukum timur asing, ada hukum Eropa, ada hukum pribumi. Tuh, dipecah begitu. Jadi kalau mau ikut hukum orang Eropa, orang pribumi ini harus menundukkan diri kepada sistem itu, baru boleh ikut. Artinya dibuang semua. Kalau dia orang Islam, lepas keislamannya semua, tunduk patuh ke sana. Itu menundukkan diri gitu. Itu sampai begitu. Dan sampai sekarang pun hukum pidana itu baru, belum ada setahun itu disahkan. Warisan Belanda dulunya baru bisa setelah merdeka 75 tahun lebih, kan begitu kan. Nah ini semua dampak. Namun kita nggak sadar ya, Belanda yang pakai kok kita yang laksanakan pecah belah itu gitu kan, aneh kan. Itu aneh itu. Jadi keterusan itu, ya, keterusan. Bayangkan tuh, baca nggak medsos itu? Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti di BRIN. Apa katanya? Mana itu orang Muhammadiyah itu? Saya bunuh satu persatu. Sampai begitu, coba bayangin. Hanya karena gara-gara tidak mau bersama-sama merayakan Idul Fitri, kan begitu. Coba bayangin. Nah kita sangat toleran kan? Betul nggak? Puasanya karena sudah ada di dalam satu negeri orang berbuka, maka kita nggak boleh puasa. Kan begitu kan hukumnya. Nah adapun sholatnya karena ditentukan Sabtu, ya kita ikut Sabtu sholat, kan begitu. Adil kan? Gitu. Nah itulah toleran, kan begitu. Nah ini. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kita simpulkan dari diskusi kita maupun tadi panjang lebar itu saya menyampaikan, ya apanya yang batal, apanya yang makruh. Wong contohnya ada, kan begitu kan. Nah itu, jadi sesungguhnya orang yang mengkritik, orang yang ngomong miring kepada kita itu, ya sesungguhnya nggak pakai ilmu dan nggak pakai etika. Konon pula kalau kita ukur dengan dasar negara, yang nggak pakai ketuhanan yang Maha Esa, nggak pakai kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu kan? Kalau dia pakai ketuhanan yang Maha Esa, ajarannya dipakai. Oh nggak boleh menjelekkan orang, ya jangan jelekkan. Kalau memang merasa salah, nggak sesuai, datang aja ke sini. Kenapa? Kita diskusi aja kan enak. Kenapa harus mencibir dari luar sampai memfitnah nggak jelas, begitu kan? Gitu. Nah itu. Jadi tidak berketuhanan. Apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab, jauh. Nggak merasa menyumbang, nggak merasa apa kok diperintahkan pemerintah itu rebut saja, kan begitu kan? Kan lucu itu. Bayangin itu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya mudah-mudahan kalau kata Pak Ustadz kita ini tadi datang ke sini yang nuntut ilmu kan gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu ya. Ya ilmu untuk kita bagaimana Ibnu Hisam dulu di zaman Rasul. Sehingga sekarang pun mestinya harus bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kan begitu ya. Coba dagang iya. Ummu Hisam itu. Sampai ada dialog antara Rasul dengan Ummu Hisam itu. Ummu Hisam bertanya, saya itu kalau mau membeli, walaupun kehendak saya itu segini, katakanlah 1.000, tapi saya tawar di bawahnya, katakan gitu. Saya tawar lebih di bawahnya, sampai terus katanya gitu. Demikian juga saya menjual. Itu. Pasang harga tinggi sampai nanti sesuai dengan kemauan saya baru saya lepas harganya katanya. Ditegur oleh Rasulullah, jangan begitu katanya. Gitu. Kalau mau membeli sudah tawarkan menurut kehendakmu. Jangan gitu. Terus menjual juga ya sesuai dengan harganya, jangan langsung pasang harga ini kan gitu. Nah, sampai begitu itu.
Ya, jadi wanita dulu itu sangat dihormati oleh Rasulullah. Ya, ruang geraknya enggak dibatasi. Yang dagang boleh. Ya kan gitu ya. Yang nuntut ilmu boleh. Gitu. Oh, sampai begitu. Nah, ini untuk kita penting sekali ya. Jadi kalau menurut Qur'annya kan gitu, la taqfu ma laysa laka bi ilmun. Kan begitu kan? Ya. Jangan asbun. Kasarnya gitu kalau kita terjemahkan ya. Jangan asbun, jangan asal bunyi. Sebab apa? Nanti akan ditanya itu, diminta jawabannya kan gitu kan? Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kan begitu. Rangkaian dari 3 itu akal pikir kita itu sebenarnya diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan asal bunyi lah kan gitu ya. Itu Quran loh bukan hadis ya. Semua berdasarkan contoh. Gitu. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kalau Nabi Muhammad mungkin mengantar kita tidak sejauh itu. Ya. Mengantar kita tidak sejauh itu. Artinya tidak sejauh itu ya bukan berarti umat Islam itu nggak bisa bikin kapal gitu kan gitu ya. Loh pasukan-pasukannya sampai bisa menaklukkan Spanyol, bisa menaklukkan apa kan karena memang bisa buat kapal kan begitu. Nah itu diantar itu oleh Rasulullah SAW sampai kita punya keahlian seperti itu. Nah kita pun hari ini seperti itu. Ya kalau boleh kita bilang ya kita memulai kembali gitu ya. Memulai kembali mengangkat harkat dan martabat kita semua sebagai umat Islam. Seperti Pak Haji Ibrahim tadi mengatakan, jangan cuma semboyan ya. Ya lu wala yu'la alaih. Sering kita ngomong begitu. Ya lu wala yu'la alaih. Tapi keadaan sekarang seperti apa? Ya kan gitu kan? Betul nggak? Nah nggak usah banyak ngomong lah kita. Terus aja kan gitu ya. Terus saja sampai ya lu wala yu'la alaih. Bukan hanya semboyan tapi fakta. Kan begitu kan? Gitu. Kita terus kembangkan diri kita. Nah kemudian yang berikutnya yang perlu kita ingatkan. Merdeka pikir, merdeka ruh, merdeka ilmu. Nah 3 lagi hal yang penting adalah ya sehat, cerdas, manusiawi. Nah ini harus terus bisa kita kembangkan. Karena kalau kita tidak iringi dengan itu semua perjalanan kita mandek. Betul nggak? Ya mandek nggak berkembang. Orang ini nggak cerdas kan gitu ya. Mandek kan gitu. Ya jadi bahwa kita ini adalah pusat ya pendidikan. Kan begitu. Nah ini harus terus kita kembangkan diri kita, nggak boleh tidak. Nah, maka tadi Ustadz Hasanuddin hebat sekali tuh. Utlubul ilm. Ya kan gitu ya. Nggak boleh kalah kita, terus. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Kemudian bisa mencerahkan daripada isu-isu ya, bisa menjawab isu-isu yang terus dikembangkan oleh orang yang mungkin tidak senang dengan Mahat Az-Zaitun kan begitu ya. Nah, kita jawab dengan rasional, kita jawab dengan etika ya. Kita tidak mengikuti cara mereka yang tidak beretika dan tidak berilmu. Sebab kalau kita ikuti jadi sama kan? Betul nggak? Jangan jadi sama. Nah, kalau orang marah ya kita diam aja. Kalau kita marah jadi sama marah, sama jeleknya kan? Betul nggak? Nah itu jangan. Jadi kalaupun mau menjawab ya itu tadi. Ya harus seimbang. Ya kan? Harus seimbang. Nah itulah bapak-bapak dan ibu-ibu lebih kurang apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya akan membawa manfaat untuk kita semua. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.